Pada video kali ini kita mau membahas mengenai kode igniter. Kode igniter yang kita pakai nanti kode igniter 3 dulu ya, belum masuk ke kode igniter yang 4. Jadi kalau mau download silahkan buka kodeigniter.com. Ini di download. Yang di download adalah yang ini. Yang download itu di sini. Ini yang kode igniter 3. Kenapa nggak kode igniter 4 nih? Kode igniter 4 ini masih upcoming sebenarnya. Karena kita belum tahu, belum pasti dari kode igniternya sendiri untuk membuat versi yang stabil. Maka kita gunakan yang versi 3 dulu sampai sekarang. Semoga secepatnya. Sebenarnya sudah ada rencana untuk diubah ke kode igniter 4, tapi ternyata masih belum di sini, masih legacy, masih future di sini. Yang legacy kode igniter 2. Jadi kita pakai yang current, yang kode igniter 3 dulu. Silahkan di download. Sini nanti kalau sudah di download kita bahas bagaimana. Jadi kode igniter itu adalah sebuah framework PHP ya. Jadi basisnya PHP. Jadi dengan kode-kode PHP ada yang membuat sebuah framework. Tujuan dari framework tersebut adalah kita bisa menuliskan kode itu dengan format yang baik, dengan penulisan yang baik, dengan mudah untuk mudah untuk dibaca oleh orang kodenya, mudah untuk dibaca oleh programmer karena sudah tersusun dengan rapi. Jadi bisa diteruskan oleh orang-orang lain. Kode yang kita buat itu juga tujuan lainnya adalah supaya bisa menyatukan beberapa orang untuk mengerjakan satu buah proyek. Jadi membuat proyek itu lebih gampang karena ada susunannya yang rapi. Jadi mudah membagi tugas, mudah membagi pengerjaan sebuah source code itu bisa dibagi-bagi ke beberapa orang dan mudah dijadikan satu. Tujuan lainnya adalah kode igniter ini sudah dilengkapi dengan beberapa hal, jadi kita tinggal pakai. Jadi selama kita mengikuti aturan main ya, selama kita mengikuti aturan penulisannya, kode igniternya ini akan menjalankan beberapa hal yang di belakang layar gitu ya, yang kita mungkin nggak tahu isinya apa. Salah satu contohnya ada fitur keamanan. Jadi kita tanpa memasukkan fitur keamanan sudah ada fitur keamanannya secara default. Walaupun tentu saja ada baiknya dan sangat disarankan untuk kita tambah lagi fitur keamanannya. Kita cari celahnya untuk kita tambal, untuk kita buat program kita supaya lebih aman lagi. Oke, kalau sudah di-download harusnya cepat ya, kecil. Ini saya sudah download, kurang lebih isinya saya taruh di sini. Ini ya hasil downloadannya, bootstrap code igniter yang versi 3.1.11. Ini tinggal diekstrak saja sama kayak bootstrap kemarin ya, ekstrak here. Ini keluarnya sudah folder, soalnya kalau kita ekstrak dengan nama folder nanti ada folder dalam folder. Dengan gini langsung isinya ya, nggak ada folder lagi ya, jadi dalamnya folder lagi. Dengan gini langsung di dalamnya ini ada isinya, ada folder aplikasi, sistem, user guide, license, index, dan lain-lain. Jadi kita langsung ganti saja nama
asli dari apa yang kita ekstrak tadi dengan misalnya namanya MyWeb gitu ya, karena mau membuat website saya. Nah ini bisa dimasukkan ke htdocs. Ini sudah ada di htdocs ya, saya masukkan ke htdocs, itu berarti ada di sini ya, di dalam folder ini, taruh sini, di cut gitu boleh, diapakan silakan. Di sini saya sudah ada, jadi nanti kita lihat. Tentunya kalau kita pakai htdocs bisa dijalankan XAMPP-nya ya, kalau nggak salah saya sudah jalan, atau server yang lain, terserah anda server yang anda pakai apa. Ya sudah jalannya. Nah kalau sudah ada masukkan di sini, misalnya namanya MyWeb, mungkin biar mudah sama saja ya, namanya MyWeb. Ini kita panggil lah. Oh, MyWeb gitu ya. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya, kelihatan versinya berapa di sini. Ini artinya kode igniternya dapat berjalan dan tinggal kita rubah, kita modifikasi untuk membuat halaman web kita. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai kode igniter itu apa dan bagaimana, bisa ditulis di komen ya. Tapi tadi sudah disebutkan ya kenapa kok pakai kode igniter, supaya lebih rapi penulisan kodenya, supaya bisa satu buat proyek bisa dikerjakan banyak orang dan digabung menjadi satu dengan mudah. Oke, kalau sudah kita lihat isinya apa di dalam MyWeb ini tadi ya. Jadi ada folder application ini. Folder application ini adalah lokasi dari kode-kode kita nanti ditaruh di dalam sini ya. Termasuk ada kode-kode lainnya yang bisa kita tambahkan. Nah, maksudnya ada, ini buka aja deh. Jadi kayak di sini di dalamnya ini ada library, ini kita bisa tambahkan library punya kita sendiri. Library itu apa? Kapan-kapan kita bahas. Nanti penting soalnya itu. Models ini juga sesuatu yang bisa kita tambahkan ke dalam folder model ini, file-file PHP. Views ini kita bisa tambahkan kode-kode PHP dan HTML. Controllers juga segitu. Jadi karena ada controllers, ada models, dan ada views, artinya cara penulisan kode di dalam framework kode igniter ini menggunakan format MVC ya, model, view, dan controllers. Jadi M atau model itu digunakan untuk koneksi dengan database atau untuk pengambilan data ya, nggak harus database. Lalu V-nya itu view, digunakan untuk menampilkan, jadi membuat tampilan ya. Jadi kalau model ngambil data, view itu yang tugasnya yang nampilkan. Controller tugasnya apa? Controller ini yang ngatur di tengah-tengah antara model dan view. Jadi controller ini yang kita akses, justru yang kita akses, nanti di controller ini yang beritahu model mana yang kita pakai, mau kita tampilkan di view yang mana. Gitu cerita. Mungkin kapan-kapan dibuat gambarnya ya, biar lebih jelas. Ada config juga, config ini penting. Ini yang kita buka dulu sekarang ya. Config ini kalau kita buka, ini ada banyak file, ada autoload, constant, database, dan lain-lain. Dan ini penting, misalnya kalau kita mau pakai database, kita perlu ngatur database kita itu apa di dalam file database.php di dalamnya MyWeb application config ini ya. Tapi sekarang kita mau otak-atik config-nya dulu. Config itu konfigurasi dari kode igniternya ya. Di atas sendiri ini ada base URL. Nah ini base URL nya kita bisa isi sekalian karena kita sudah buka
halaman web kita tadi di dalam localhost, garis miring nama foldernya. Kita masukkan di sini, tapi harus ada HTTP-nya. Tapi gampangnya tinggal copy aja di sini. Anda klik karena copy. Biasanya langsung sudah ditulis HTTP-nya semacam ini. Jadi ini base URL ini adalah lokasi dari file coordinator kita itu ada di mana. Itu perlu dituliskan. Nah, melihatnya ini karena pakai HTTP ini artinya dilihat secara servernya ya, bukan secara foldernya ada di folder mana, bukan, tapi dari server itu ada di mana. Oke, ada banyak setting yang lain di sini, sementara yang kita bahas cuma itu dulu. Nah, kalau Anda lihat di kiri ini sudah saya masukkan di dalam ini ya, di dalam Visual Studio Code kode-kodenya. Jadi ini folder my webnya ya, di dalam application atau di config itu ada config.php. Silahkan dilihat ini ya, diganti. Sekarang baru base URL-nya saja. Untuk yang lain nanti aja, pelan-pelan kita ganti. Kayak ini nanti kita ganti. Sementara ini dulu. Oke, berikutnya kita tahu bahwa sudah tampil sesuatu di dalam web kita. Apa sebenarnya yang tampil ini? Yang tampil ini sebenarnya adalah sebuah controller. Namanya adalah welcome. Tahu dari mana? Tahu dari mana ini kok welcome? Ini sebenarnya bisa dilihat dengan cara berbeda. Ini otomatis mengakses sebuah controller. Jadi Anda tahu tadi ada sebuah controller namanya ada folder namanya controllers ya. Nah, itu yang diakses pertama kali adalah sebuah controller yang namanya welcome. Jadi tanpa kita sebutkan controllernya apa, otomatis itu yang dipanggil. Tapi kalau kita manggil secara manual bisa diketikkan setelah nama foldernya ini index.php garis miring welcome. Lebih kecil enggak? Ya, sama kan ya. Oke. Sekarang kita coba deh, kita lihat file controller welcome ini ada di mana. Dari application ya, web application, semua nanti yang kita tahu ada di application ya. Ada file lain yang penting selain application. Di dalam folder system sini ada kode-kode yang diperlukan oleh coordinator supaya bisa jalan. Tapi nggak akan kita otak-atik. Ada index.php ini juga penting, tapi sementara nggak usah kita lihat dulu. Intinya index.php ini adalah file pertama yang dijalankan, seperti yang kita tahu bahwa ketika sebuah folder diakses maka yang dijalankan adalah file index.php. Ya, makanya ini ya, ada settingan-settingan dari coordinatornya. Selain di config tadi ternyata ada settingannya juga di index.php. Seperti environment-nya apa dan lain-lain bisa dilihat di sini. Nama folder untuk views-nya, nama folder untuk model, controller dan lain-lain bisa disetting di situ kalau mau pakai nama-nama yang lain untuk foldernya. Tapi sementara nggak usah dipikirkan dulu ya, jangan dipikirkan. Oke, sekarang kita buka controllernya. Nah, di dalam controller ini kita punya file welcome.php. Perlu diperhatikan bahwa W atau huruf W, huruf pertama dari nama file ini huruf besar ya, tolong diperhatikan. Kenapa? Karena welcome ini sama ya dengan welcome yang ada di sini. Maksudnya apa? Jadi ini adalah nama kelas. Kemarin Anda sudah belajar fungsi ya di video sebelumnya, nanti kita belajar kelas. Tapi kelasnya kita bahas di video lain lah. Ini baru pengenalan coordinatornya. Pokoknya biar tahu aja, pokoknya namanya ini harus sama antara nama file dengan nama kelas ini. Nah, di dalamnya ada fungsi sama seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Misalnya di fungsi ini kita melakukan sesuatu ya. Ini kita komen dulu deh.
misalnya echo ya. Nah, ini yang menjadikan coordinator itu mudah untuk dipelajari bagi orang-orang yang belum pernah belajar framework. Harusnya nggak boleh di dalam sebuah controller itu diisi sesuatu untuk menampilkan gitu ya. Tetapi di coordinator ini tidak terlalu mengikat, jadi bisa. Walaupun nanti ketika Anda praktekkan sebaiknya jangan. Misalnya welcome-nya ditulis welcome gitu. Tadi sudah dapat. Halo gitu. Ya. Maka yang ada di sini seharusnya berubah ya. Jadi halo gitu. Oh ya, nanti kalau komen bisa dikomen juga ini apakah butuh dibesarkan kodenya, apakah terlalu kecil tulisannya, silakan di komen ya. Oke, sudah saya coba besarkan. Nanti kalau memang ternyata terlalu besar atau memang kurang besar, silakan di komen lagi ya. Jadi gitu ya. Jadi file welcome yang ada di dalamnya controllers yang ada di dalamnya application, application ada di dalamnya my web atau folder dari coordinatornya. Ini yang dipanggil pertama kali. Terbukti itu tadi ya. Bisa dipanggil secara langsung pakai cara seperti ini, index.php welcome, atau tanpa disebutkan maka otomatis dipanggil seperti itu. Ya. Kenapa kok ini yang dipanggil pertama kali? Karena di dalam config ini ada roots.php ya. Roots.php ini yang menyebutkan bahwa controllernya secara default tanpa dipanggil, kalau nggak ada controller yang dipanggil maka otomatis yang dipanggil ini gitu ya. Jadi kalau misalnya di kelas itu ada kelas 1 ya, kelas 11 atau 1A dipanggil kepala sekolah, itu yang datang biasanya kan ketua kelasnya lah sama. Jadi secara default siapa sih yang dipanggil gitu. Kecuali yang dipanggil adalah langsung nama controllernya atau nama siswanya kalau di sekolah gitu ya. Ini kalau mau udah ganti, saya punya controller lain, controllernya namanya home, ya tinggal diganti aja. Home. Di sini bisa dituliskan huruf kecil ya, controllernya. Kalau tadi kan huruf besar, W-nya. Nih, di sini welcome ini cukup huruf kecil saja untuk dipanggil ya. Nanti untuk memanggil library, untuk memanggil controller, cukup huruf kecil saja. Oke, mungkin sekarang ini dulu materinya untuk pengenalan coordinator. Kita lanjutkan di video berikutnya.